mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita banyak pelajaran ya untuk kita selalu ikuti, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya saya minta, karena ini belum masuk materi, coba videonya bisa dinyalakan biar saya tahu atau bisa saya lihat wajah kalian semua. Nah gitu ya. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, karena kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar Man IJ Pekalongan, dan itu patut kita syukuri ya. Kalian bersyukur, saya juga bersyukur mendapat keluarga baru gitu. Artinya kalau keluarga ada orang tua dan ada anak gitu ya. Mungkin saya di sini Bapak Ibu guru kalian atau ustadz-ustadzah kalian sebagai orang tua di sini ya, dan kalian sebagai anak-anakku ya, walaupun secara biologis ya. Itu artinya kalian kalau ada apa-apa masalah atau apa bisa apa, khususnya kaitannya dengan materi, bisa sharing dengan guru-guru kalian di sini gitu ya. Dan nggak usah malu, nggak usah tegang, biasa saja gitu ya. Jangan dikira kalau guru-guru IJ itu selalu apa, galak atau tegang serius, itu enggak ya. Biasa saja. Penting kalau kalian mau curhat atau mau apa, tanya sesuatu, boleh, nggak apa-apa. Khususnya matematika ya, pelajaran saya nanti baik itu wajib maupun minat, itu boleh kalian tanyakan di luar jam KBM, itu nggak ada masalah. Malam juga boleh, sore juga boleh, asalkan saya ada waktu nanti bisa saya jawab saat itu juga gitu. Ya. Nah, untuk mapel saya tadi sudah saya sebutkan, matematika wajib dan minat. Nah ini karena PJJ, jadi satu minggunya hanya satu kali pertemuan, yaitu 2 jam. Itu pun kayaknya nggak penuh ya, 45 menit kali 2, yaitu kalau nggak salah hari ini sama hari Kamis ya. Itu yang minat, berarti yang anak IPS tidak ikut ya. Nah untuk yang wajib itu semuanya. Nah kalian manfaatkan walaupun apa keadaan seperti ini ya, kalian jangan merasa apa terbebani gitu ya, karena memang semuanya juga sama dengan kondisi yang seperti ini. Jadi tinggal kalian apa, bagaimana kita bisa menyikapi, bisa kita manfaatkan keadaan seperti ini. Dan saya menginginkan untuk kalian, kalau misalnya memang sempat di rumah sana gitu ya, kalau memang ada bimbingan, boleh kalian ikut bimbingan belajar di tempat lain. Itu sangat membantu gitu ya. Dan nanti kalau punya soal bisa apa, kita share, kita bahas di sini bareng-bareng gitu ya, karena itu sangat membantu. Karena kelas kalian juga pas saya ngajar kelas 12 kemarin, itu saya setengah mewajibkan itu untuk ikut apa bimbel ya, karena kalau terpaku hanya dengan apa, dengan pembelajaran seperti ini dari saya gitu ya, mungkin kurang maksimal gitu ya. Nah jamnya juga berkurang, pertemuannya juga kurang gitu ya, dan penjelasannya mungkin juga kurang apa efektif ya, karena seperti ini. Maka dari itu saya mainkan kalian apa, kalau memang ada ya, ada barangkali ya, itu bisa ikut bimbingan belajar di luar gitu. Kalau enggak sih nggak ada masalah. Yang penting apa sebenarnya matematika, sebenarnya kalau kalian mau belajar, mau latihan soal terus, nggak ada masalah. Percuma kalau kalian apa ikut bimbel tapi nggak belajar gitu, sama saja ya, nggak saling latihan. Karena matematika itu lebih ini ya, lebih ke usahanya gitu. Semakin kalian banyak usaha, dalam arti kalian sering mencari soal, itu akan mudah untuk memahami. Dan rumus itu nggak usah dihafal, akan tahu sendiri ya. Itu ya untuk
kegiatan belajar baik itu di sini, nanti kalian bisa di rumah dengan menggunakan Bimbel. Kemudian untuk kontrak pembelajaran ya, kontrak kerja nanti ya, biasanya saya menginginkan beberapa nilai yang saya harus kumulatifkan ya, baik itu nilai semester, ulangan ataupun tugas ya. Dari tugas sama ulangan itu paling penting ya, jangan kalian tinggalkan. Kalaupun memang ada halangan ya harus kalian ikut susulan. Jangan nanti pas semesteran kalian sibuk untuk memenuhi nilai-nilai yang belum ada atau yang kosong itu malah repot nanti ya, gurunya repot, kalian juga repot. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Hanya kalau misalnya ulangan ya ikut, kalau enggak ya cepat segera minta susulan. Tugas juga sama, segera kumpulkan gitu ya. Nah, akhirnya pas semesteran itu enggak repot gitu ya, enggak ada beban seperti itu. Nah, nilai-nilai itu nanti akan saya beri bobot masing-masing nilai ya, baik itu tugas, ulangan, dan semesteran, itu bobotnya berbeda dan nanti akan digabungkan menjadi nilai raport. Dan saya menginginkan untuk nilai raport ya, kalian itu nanti saya harapkan untuk bisa naik ya dari semester 1 sampai minimal semester 5. Biasanya itu yang digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, dan saya usahakan untuk nilai kalian itu bisa naik seperti itu ya. Nah, tapi juga tergantung dari kalian masing-masing ya. Kalau kalian usahanya bagus, usahanya itu kelihatan benar, itu nanti nilainya akan naik gitu ya. Nah, makanya untuk pelajaran matematika ini ya, kalian nanti di kelas 10 ya dengan saya, kelas 11 dengan saya, kemudian kelas 12 nanti insya Allah dengan saya lagi. Mungkin kalian bisa bosan di situ ya, karena 3 tahun dengan saya ya. Karena memang itu format untuk 1 tahun belakangan itu ya, sampai sekarang, mungkin kedepannya juga seperti itu ya. Jadi setiap guru itu mampu satu angkatan dari satu angkatan terus gitu ya, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu diampu satu guru magang. Itu tujuannya biar biar nilainya itu bisa terkontrol gitu ya. Jadi nilai kalian itu akan tahu terus saya ya, nanti kelas 10 semester 2, kelas 11 semester 1 sampai kelas 12 ya. Jadi nilainya itu akan mudah untuk dinaikkan gitu ya. Tapi kalau gurunya berbeda kan bingung juga gitu ya. Karena ada guru yang modelnya nilainya pelit, ada yang guru nilainya lebih longgar ya, lebih lumah gitu ya. Nah, itu di sini ya. Kemudian itu kaitannya dengan nilai. Untuk pembelajaran nanti karena modelnya seperti ini, kadang saya menggunakan nanti papan tulis ataupun layar ya, yang bisa kita buat untuk video itu ya. Di sini nanti ada studio, mudah-mudahan itu bisa digunakan. Nanti kalian bisa lihat YouTube atau videonya di sana. Nah, itu ya. Nah, untuk materi matematika wajib di kelas 10 awal ya, itu ada 4 bab ya kalau nggak salah, itu nilai mutlak, kemudian fungsi, kemudian fungsi semester 2 ya, berarti nilai mutlak, kemudian persamaan 3 variabel gitu ya. Kalau di SMP kan 2 variabel ya, kalau di SMA ini 3 variabel, kemudian fungsi, berikutnya fungsi trigonometri ya. Dan 4 bab itu dibagi 2 ya, semester 1 2 bab, semester 2 2 bab. Semester satunya itu nilai mutlak ya, itu dengan tadi persamaan 3 variabel di sana. Dan itu nanti akan berlangsung sampai bulan berusaha untuk ini ya, sampai Oktober akhir itu sudah selesai materi itu ya, 2 bab. Saya rasa itu cukup lah. Malah untuk yang minat itu enggak terlalu banyak, itu hanya 2 bab gitu ya. Jadi satu semester 1 bab, tapi rumit di sana. Nah,
Untuk materi yang pertama ini, untuk yang nilai mutlak, nanti kalian bisa apa, pakai buku matematika kelas 10, kalian boleh download. Ataupun nanti kalau ada saya share gitu ya, materinya seperti apa. Di e-learning mungkin biasanya. Ya, nanti bisa kalian download di sana. Ya, nanti itu bisa digunakan untuk dipelajari. Ataupun kalian bisa baca buku yang lain boleh. Yang penting materinya sama. Nah, pesan saya untuk yang ini, pembelajaran matematika ya, kalian harus banyak-banyak latihan soal gitu ya. Karena matematika untuk khusus untuk ini ya, khusus untuk orang yang pintar ya, itu sebenarnya bukan karena dia hafalannya kuat biasanya. Itu hanya pengaruhnya kecil. Tapi kalau sering latihan itu akan lebih apa? Lebih mengena gitu ya. Rumus pun ya tahu-tahu apa ya, kemudian langkah-langkah ya tahu-tahu itu apa, tahu sendiri jalannya. Kadang kesulitan kalian itu kayak gini ya, saya apa, pengalaman saya dengan melihat anak-anak yang saya ajar itu apa, kalian itu bingung kalau misalnya apa mau mengerjakan soal itu langkah awalnya dari mana, biasanya kayak gitu. Kemudian kalian hafal rumus banyak tapi nggak tahu penggunaannya, seperti kalian punya motor banyak tapi nggak bisa pakai, itu sama saja ya. Nah, kalian harus tahu tujuannya apa, arahnya nanti jalan-jalan itu harus tahu di situ. Nah, itu matematika. Ya. Kalau kalian sering latihan, artinya hafal itu jalannya itu hafal. Ya. Nah, kalau jalannya hafal kan enak itu ya. Kadang jalan hafal itu bisa nggak cuma satu, jalannya banyak gitu kan. Bisa lewat jalan sini, jalan situ, dan seterusnya. Itu akan lebih baik. Ya. Kalian tahu jalan banyak itu dari mana? Ya dari latihan soal di sana. Ya, jadi tahu jalannya. Karena matematika itu artinya apa? Jalan tadi itu artinya cara gitu ya. Caranya itu kadang nggak cuma satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Yang penting hasilnya sama. Itu matematika pesan saya seperti itu. Kecuali kalau cerdas ya, kalau cerdas itu beda. Kalau cerdas itu tanpa latihan pun dia bisa, biasanya gitu. Tapi jarang orang seperti itu ya. Tapi kalau kalian pintar itu udah sering. Nah, kemudian untuk apa, karena awal ini ya, untuk kegiatan apa di IJ itu apa banyak ya. Jadi kalian siapkan mental, adaptasi dengan kegiatan-kegiatannya. Itu ya, mungkin yang SMP-nya basic yang nggak boarding itu mungkin kaget, tapi kalau kalian apa bisa menyikapi itu nggak ada masalah ya. Karena biasanya itu karena anak itu kaget dengan kegiatan yang banyak, akhirnya kalian apa malas-malasan, tadinya SMP-nya pintar jadi enggak. Itu jangan sampai seperti itu ya. Karena ada juga lah satu dua biasanya seperti itu, SMP-nya pintar di sini malah, itu jangan sampai. Itu alasannya banyak, ada yang keadaan, ada juga yang karena memang nggak niat sekolah di sini karena dipaksa ya. Ini mohon maaf saya bahas itu ya. Tapi apapun itu sebenarnya apa, andaikan dipaksa itu apapun itu ya, itu sebuah apa keinginan dari orang tua untuk anaknya menjadi lebih baik ya. Jadi prinsipnya itu aja, orang tua menginginkan kalian sekolah di sini untuk menjadikan kalian itu lebih baik, jadi syukuri ya. Dan di sini itu kegiatannya memang banyak, tapi saya yakin kalian itu anak-anak pintar ya. Nggak mungkin kalau kalian nggak pintar nggak bisa masuk, nggak mungkin kalau kalian nggak pintar itu masuk sini gitu ya. Itu saya yakin kalian mampu asal kalian mau berusaha gitu ya. Nah, itu pesan awal dari apa mungkin pendahuluan ya. Jadi saya harapkan kalian itu di sini semangat ya dan berusaha, siapkan dari kelas 10, 11, 12 untuk menghadapi nanti ya UTBK masuk perguruan tinggi gitu ya. Jangan sampai kalian itu menyepelekan, kalian itu nanti apa main-main gitu ya. Kalian baru berusaha ketika pas kelas 12, itu kurang maksimal gitu ya. Banyak yang model seperti itu ya. Kalian siapkan dari kelas 10, nanti kalian setelah SMA ya, MA mau masuk ke perguruan tinggi mana, apa yang harus disiapkan, kalian harus siapkan mulai dari sekarang gitu ya. Dan jangan main-main
Ya bukan berarti nanti kalian harus serius. Artinya apa? Kalau waktunya belajar ya belajar, serius. Kalau waktunya main ya boleh main. Gitu ya. Deh itu yang bisa saya sampaikan untuk pendahuluan. Ada pertanyaan sebelum masuk ke sedikit materi gitu ya. Ada pertanyaan tidak, silakan. Mas, Mbak, ayo. Silakan. Ini yang kelihatan saya dulu ya. Zabran Akela, ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya, Ustaz. Oke, Intan Rahma. Ada? Jelas, Silakan. Ustaz. Ya, Hanifah. Jelas. Oke, baik ya. Ada ini wakil 3 aja. Kita masuk sedikit ke materi, hanya gambaran sejak awal gitu ya. Saya apa? Saya dulu ini. Kelihatan nggak ini? Suaranya Kelihatan, mana? Ustaz. Oke, ya. Kelihatan Ustaz. Nah, ini materi di kelas 10 bab 1 ya. Itu nilai mutlak. Tapi di sini nilai mutlaknya nggak cuma nilai ya, tapi lebih mendalam yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya, jadi nggak cuma nilai tapi ada bentuk persamaannya yang bisa kita nanti selesaikan ya. Kita bahas di sini. Nah, ini peta konsepnya, kalian bisa perhatikan di sini ya, peta konsepnya. Dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsep nilai mutlak itu sendiri ya. Jadi sebelum ke persamaan memang harus tahu konsep nilai mutlak ya. Kemudian berikutnya apa? Persamaan nilai mutlak satu variabel. Berikutnya lagi pertidaksamaannya gitu ya. Dari konsep nilai mutlak ini ada 2 bagian, dipecah jadi 2 ya. Yang pertama definisi dari nilai mutlak, kemudian bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak ya. Itu ada 2 bagian yang akan kita bahas nanti setelah ini ya. Kemudian berikutnya untuk persamaan nilai mutlak satu variabel ini ada 2 juga. Yang pertama sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Ini salah nulisnya. Kemudian penerapan persamaan nilai mutlak, penerapannya seperti apa. Nah, untuk pertidaksamaannya juga sama di sini ya. Ada sifat-sifat dan ada penerapan. Ini belum saya ganti itu ya. Ada penerapan. Nah, untuk kompetensi dasarnya dari materi ini ya. Yang pertama menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya gitu ya. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua atau 4.1 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, perlu kalian pahami 3.1 dengan 4.1 ini perbedaannya. Kalau 3.1 itu biasanya kaitannya dengan cara untuk menyelesaikan soal-soal hitungan biasanya gitu, hitung-hitungan biasa gitu ya. Tapi kalau 4.1 itu lebih ke ini aplikatif ya. Nah, ada masalah kita selesaikan. Kadang biasanya masalah-masalah ini di kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi kalau yang 3.1 hanya apa? Model matematika sudah ada, kita selesaikan. Kalau 4.1 itu masalah kita buat ke model matematika baru selesaikan. Itu bedanya ya dengan antara 3.1 dengan 4.1. Ini ya. Nah, kemudian berikutnya untuk konsep nilai mutlak itu sendiri, ini tujuan pembelajarannya ini, oleh kalian pahami ya. Ini tujuan yang harus dicapai gitu ya. Kalau ada tujuan lain itu di luar dari kewajiban ya, tapi ini yang harus ya, keharusan. Jadi setelah pembelajaran diharapkan kalian itu mampu memahami konsep nilai mutlak, kemudian mampu juga menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, dari peta konsep kemudian jadi apa? Kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, ini khusus yang nilai mutlak. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Ada pertanyaan? Enggak ada? Enggak ada ya? Sekarang kita sedikit masuk ke materi. Ke materi ini ya.
Ngajar Pak. PJJ. Lagi ngajar Pak. Iya, PJJ. Nah, sekarang masuk ya ke materi nih, konsep nilai mutlak. Nah, untuk memahami konsep nilai mutlak, ini hanya apa? Pancingan gitu ya. Untuk lebih apa? Lebih memahami, oh ternyata nilai mutlak itu seperti ini. Nah, ini perhatikan. Pernahkah kalian memikirkan berapakah jarak dari rumah ke sekolah gitu? Dari rumah Anda ke sekolah kalian gitu. Kemudian berapakah jarak dari kota yang satu ke kota yang lain? Apakah hanya kalian ngukur saja gitu kan? Pernahkah kalian mengukur lebar lapangan barangkali seperti itu? Coba apa yang Anda pikirkan coba dari kasus ini? Silakan coba dijawab, ada yang bisa. Ya? Ada yang bisa? Ya? Saya tanya coba. Coba Satria gimana? Pernah kalian Satria memikirkan itu? Berapa jarak dari rumah Satria ke sekolah gitu? Berapa jaraknya? Muhammad Radifka coba kira-kira apa yang kalian pikirkan gitu? Yang saya pikirkan adalah jarak jalannya gitu, Ustaz. Yang belok-beloknya juga dihitung gitu. Oh gitu, boleh. Oke, kan yang namanya berpikir macam-macam ya. Boleh kayak gitu, nggak apa-apa. Kadang berpikir jarak terpanjangnya kan, kemudian jarak terpendeknya juga bisa gitu ya. Itu boleh kasus-kasus seperti itu. Coba yang lain, Lilis Amalia. Ada nggak ya? Apa yang kalian pikirkan kaitannya dengan jarak? Hadir Ustaz. Ya. Apa yang Lilis Amalia pikirkan kalau misalnya kaitannya dengan jarak gitu? Jarak tempuhnya Ustaz. Jauhnya. Jauhnya ya gitu. Apakah ada yang berpikir kenapa jarak itu kok selalu positif gitu? Ya tidak. Adakah jarak yang negatif gitu? Pertanyaan ini. Ada nggak jarak negatif? Nggak ada. Jarak lalu apa? Tidak. Selalu positif. Nah, ini yang akan kita pelajari, bahwa jarak dimanapun selalu apa? Positif. Walaupun kita ngukurnya gini misalnya, kita ngukur jarak dari rumah ke sekolah berarti kita apa? Ngukur dari rumah ke sekolah ya pakai meteran atau apa gitu ya. Ataupun sebaliknya dari sekolah ke rumah kayak gitu. Biasanya kan kalau di mata-mata gini, kalau arahnya ke kanan ya positif, kalau arahnya ke kiri jadi negatif. Tapi dalam hal ini tuh enggak seperti itu. Kalian mau ngukur dari manapun yang namanya jarak bernilai apa? Positif. Gitu ya. Nah, untuk menjamin nilai positif itu ya, itu kalau di matematika ditandai dengan apa? Tanda mutlak. Jadi kalau ada tanda mutlak ya, misalnya ada bilangan, kemudian kanan kirinya dibatasi dengan tanda mutlak, itu apa? Sudah hampir dipastikan. Pastikan itu apa? Nilainya positif gitu. Ya. Contoh misalnya kayak selisih juga sama ya. Misalnya selisih kamu dengan adik kamu. Kadang kamu ngitungnya kan selisih kamu dengan adiknya gitu ya dikurangi. Boleh nggak kalau ngitungnya dari apa? Adik kamu kurangi kakaknya gitu misalnya. Boleh juga ya. Tapi tetap walaupun nilainya negatif, kalau yang namanya selisih apa? Jadi positif gitu ya. Nah, selisih itu positif. Itu sama. Mirip lah. Nah, jadi untuk menjamin apa? Menjamin bahwa nilai itu selalu positif, itu ditandai dengan tanda mutlak gitu ya. Nah, ini tanda mutlaknya. Nah, saya buka ya. Nah, ini ya. Jadi dari konsep ini, ya pemahaman konsep ini kalian harus
Tahu asal muasalnya apa? Tanda mutlak. Nah, definisinya seperti ini. Misalnya X bilangan real, ya. X bilangan apa? Real itu ya. Nah, ini mutlaknya X. Tanda mutlak itu seperti ini, garis lurus ya. Nah, double dua kanan kiri. Ini dibaca apa? Mutlaknya X, ya. Atau dibaca nilai mutlak X di sini ya. Didefinisikan sebagai ya nilai mutlak X ya bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Bernilai min X jika X-nya kurang dari 0 gitu ya. Maksud dari ini itu apa? Mungkin kalian kadang bingung gitu ya. Maksudnya apa sih kayak? Kok ada min gitu, ini ada plus gitu ya. Maksudnya seperti ini. Untuk lebih mudahnya gitu ya. Nanti kalau dicontoh nanti saya kasih contoh kalian akan lebih memahami. Tapi untuk ini kan simbol matematika ya. Nah, simbol matematika ini saya jabarkan dalam bahasa kita ya sehari-hari gitu. Artinya gini, nilai mutlak X ya atau nilai mutlak bilangan. Ini ada dua bagian ya. Karena di sini ada X lebih dari dan X kurang ya. Nilai mutlak bilangan bulat positif ya atau 0 terus bilangan bulat positif. Itu nilai mutlaknya bilangan itu sendiri ya. Jadi nilai mutlak bilangan 0 atau bilangan bulat positif itu bilangan itu sendiri ya nilainya. Sebaliknya kalau nilai mutlak bilangan bulat negatif ya. Nilai mutlak bilangan bulat negatif itu hasilnya ya lawan dari bilangan tersebut. Contoh misalnya gini. Nilai mutlak min 2 hasilnya apa? Lawan dari min 2 yaitu apa? 2 gitu ya. 2. Nilai mutlak dari min 3 itu lawan dari min 3 yaitu 3. Ini kasus yang kedua itu ya, baris kedua. Yang baris pertama yang tadi artinya apa? Kalau nilai mutlak 0 atau bilangan apa? Bulat positif, itu bilangan itu sendiri ya. Itu contohnya misalnya nilai mutlak 2 ya 2 ya, nilai mutlaknya 3 ya 3, nilai mutlaknya 4 ya 4. Artinya seperti itu, paham ya? Nah, jadi dari definisi yang seperti ini modelnya ya, kayak model matematikanya kayak gini ya. Itu pemahaman simpelnya seperti tadi ya. Jadi saya simpulkan nilai mutlak bilangan positif ataupun 0 itu bilangan itu sendiri ya. Nah, bilangan itu sendiri. Sebaliknya kalau misalnya bilangan mutlak dari bilangan mutlak dari apa? Bilangan bulat negatif, maka apa? Hasilnya lawan bilangan tersebut ya. Contohnya tadi sudah ya. Ada pertanyaan sampai sini definisinya? Silakan. Cukup? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sini. Nah, ini contoh konkretnya ya. Kita pahami seperti apa. Berdasarkan definisi nilai mutlak yang tadi, ya, bahwa nilai mutlak 5, nilainya 5. Alasannya apa? Alasannya 5 lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 ya, artinya 5 itu bilangan positif. Tadi sudah saya sebutkan ya, pemahaman mudahnya ya, simpelnya. Itu kalau bilangan bulat positif ya hasilnya bilangan itu sendiri ya. 5 ya dimutlakan hasilnya 5. Nah, sebaliknya kalau ini mutlak dari apa? Min 5 ya. Min 5 dimutlakan gitu. Sama dengan apa? Tadi kan apa? Iya. Tadi kan bagian kedua min X gitu ya. Kalau nilai mutlak X untuk X-nya itu apa? Kurang dari apa? Nah, saya balik ini. Nilai mutlak X untuk X-nya kurang dari 0, maka hasilnya min X. Nah, hasilnya min X. Ini lihat. Ini kan kurang dari 0 ya. Nah, min 5 itu kurang dari 0. Maka hasilnya apa? Min X. X-nya apa? X-nya min 5 ya. Nah, min 5 jadinya apa? 5 gitu ya.
Atau lebih simpelnya gini, nilai mutlak dari apa? Bilangan negatif yaitu lawannya gitu ya. Lawannya dari min 5 itu apa? 5. Seperti itu ya. Ini mudah untuk nilai-nilai. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas Ustaz. Jelas ya? Untuk slide PPT-nya di saya dan beberapa teman saya nggak jalan Ustaz. Nggak jalan? Iya. Di saya juga masih di slide 4 Ustaz. Oh gitu. Saya ulangi ya, saya share kembali gitu. Barangkali dari sayanya gitu ya. Ini ya, ini yang slide 4 ya. Udah jelas ya. Masuk ke slide 5. Ini kelihatan nggak yang tadi bermasalah? Apa masih di slide 4? Masih di slide 4. Masih Ustaz. Apanya ini ya? Apa langsung gini aja ya? Langsung ini aja ya. Nah gini aja guys. Kalau ini sudah di slide 5 belum? Udah bisa Sudah Ustaz. Ya. Saya ulangi ya. Nilai mutlak 5 ya. Ini kalau pakai definisi tadi berarti apa? Nilai mutlak 5 karena 5 itu pilihan positif ya hasilnya X. Hasilnya ini X. 5 itu X ya ini. 5. Nah, hasilnya 5. Tapi kalau yang ini min 5 di sini itu X, sama ya, X. Tapi X-nya itu apa? Kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 hasilnya min X, ya. Kalau kurang dari 0 hasilnya min X tadi itu. Nah, berarti min 5 karena X-nya itu min 5, hasilnya 5. Nah, ini kalau pakai apa? Definisi dari nilai mutlak. Tapi kalau kalian pakai apa? Pemahaman yang lebih simpel seperti tadi itu ya. Nilai mutlaknya bilangan positif ya atau 0 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Nilai mutlak bilangan negatif itu hasilnya lawan bilangan tersebut ya. 5 karena positif hasilnya 5, min 5 karena negatif hasilnya lawannya berarti 5 gitu ya. Selesai. Nah, biasanya kalau kayak gini kalian pada paham dan mudah, saya yakin pada bisa. Tapi kalau misalnya di dalamnya ada variabel itu sedikit kesulitan. Apalagi kalau numpuk-numpuk ya. Tapi selama kalian belajar itu nggak ada masalah. Mudah saja gitu ya. Sekarang masuk ke contoh ini yang ada variabelnya ya. Tentukan mutlak dari X plus 5 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Definisi tadi ya. Kita pakai coba. Nah ini. Nilai mutlak X plus 5 ya, itu hasilnya yang pertama positif, yang kedua negatif. Jelas tidak ini? Pertama apa? Positif. Kedua negatif. Apapun yang ada di dalam nilai mutlak. Kalau didefinisikan hanya X gitu ya. Dan X itu karena variabel berlaku untuk semuanya. Ya, nggak cuma satu suku, bisa 2 suku, 4 suku, bahkan sukunya itu bentuknya kuadrat itu juga bisa. Ya, yang perlu kalian pahami bahwa di dalam nilai mutlak itu artinya X ya. Nah, di dalamnya apa di sini? X plus 5, yaitu X ya. Kalau di definisi maksudnya seperti itu. Kalau kita pakai P juga bisa, misalnya P plus 5, berarti X-nya itu P plus 5 gitu. Nah, di definisi tadi nilai mutlak X itu kan ada dua nilai ya. Dan ada 2 syarat juga. Yang pertama itu positif, yang kedua negatif. Nah, syaratnya beda-beda ya. Nah, ini yang pertama. Hasilnya X plus 5 ya.
Syaratnya apa? Untuk X plus 5-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau hasilnya min X plus 5, yang negatif X plus 5, maka syaratnya apa? Untuk X plus 5-nya kurang dari. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Ada pertanyaan? Cukup? Ada pertanyaan tidak? Cukup ya? Halo. Ya cukup Ustaz. Nah ini yang bagian awal saja cukup ini ya sebenarnya. Kalau kalian mau nulis ini juga boleh. Tapi ini bisa dibuat lebih sederhana yang bagian bawah ini. Ya, nah ini bagian bawah itu ya ini simbol ekuivalen ya, ada 2 harusnya garisnya ini. Ya. Artinya atas dan bawah itu sama ya, cuma bentuknya itu akan dibuat lebih sederhana. Jadi nilai mutlak X plus 5 itu hasil X plus 5 sama dengan yang atas. Kalau yang bawah itu hasil penguraian dari ini, ya dari yang atas ini. Min dalam kurung X plus 5, kalau kurungnya dilepas itu jadi min X min 5. Nah model-model seperti ini kalian harus bisa, jangan sampai enggak ini pelajaran SMP ya. Buka kurung gitu ya. Terus memasukkan kurung, nanti tanda-tandanya kan kadang berbeda-beda, itu harus tahu di sana. Jadi min X min 5 itu dari mana? Dari ya ini perubahan dari min dalam kurung X plus 5 yang kurungnya dilepas ya, jadi min X min 5 itu ya. Nah syaratnya ini sama, X plus 5 lebih dari sama dengan 0, tinggal 5-nya pindah ya, pindah ke kanan ya, jadi yang bawah X plus 5 kurang dari 0, 5-nya pindah jadi min. Artinya X kurang dari min 5. Selesai gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Jelas Ustaz. Jelas ya, oke. Sampai sini saja dulu ya. Karena ini untuk awal ya. Dan kalian juga berharap nggak masuk ke materi barangkali gitu karena awal ya. Nah itu gambaran dari nilai mutlak, tapi nggak sesederhana itu ya, nanti ke belakangnya itu banyak banget, apalagi kalau sudah masuk ke pertidaksamaan itu akan lebih butuh butuh usaha, benar ya, butuh belajar yang lebih maksimal di sana. Jadi nggak sulit kalau kalian mau belajar. Saya cukupkan ya, terima kasih. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan tidak? Silakan. Mas, Mbak, ada pertanyaan? Noval? Untuk absen kelas gimana? Udah ada belum Ustaz? Di e-learning sudah bisa dibuka belum? Sudah. Belum ada kelas matematik. Oh iya ya, maaf ya, belum ada kelasnya gitu ya. Sementara nyusul aja Ustaz. Nyusul aja boleh. Karena tadi dari Waka kurikulum ya itu menginformasikan kalau anak-anak itu absen di e-learning gitu kan. Tak kira itu sudah ada kelasnya gitu kan. Nah, ternyata belum ya. Nah, insya Allah nanti saya buat kelasnya ya. Karena kan buat kelas itu juga nanti satu-satu gitu ya, upload email kalian itu banyak. Atau biasanya dibuatkan dari sekolah. Mungkin untuk saat ini belum ya. Jadi nggak ada masalah, sementara nggak dulu nggak apa-apa gitu ya. Ada lagi pertanyaan silakan. Ya, cukup? Sudah jelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya, baik-baik di rumah, jaga kesehatan ya. Keluyuran kalau memang nggak penting ya di rumah gitu ya, jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sudah.